Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini soalnya kalian harus menentukan makna kata ya dari kata dampak. Nah, kalau kalian sebelumnya belum pernah tahu nih arti kata dampak gitu ya, kalian harus membaca teksnya secara keseluruhan. Kemudian kalian coba satu persatu, mana nih dari pilihan yang A, B, C, D kalau ditaruh di kata dampak, ini kan letaknya ada di paragraf kedua, kalimat kedua ya, kira-kira yang lebih tepat mana? Nah, coba satu-satu. Contoh ini kita coba di pilihan yang A, persoalan terhadap lingkungan muncul karena yang kurang tepat ya, pengaruh terhadap lingkungan muncul karena, nah ini lebih tepat yang mana? Yang B, kalau penyebab kurang tepat ya, permasalahan juga kurang tepat. Dampak itu apa? Dampaknya apa sih? Pengaruhnya apa sih terhadap lingkungan gitu. Oke, jadi jawabannya nomor 3 adalah B. Selanjutnya pilihan soal nomor 4. Ini kalian menentukan kalimat utama. Ingat ya, letak kalimat utama kalau enggak di awal paragraf ya di akhir paragraf, dan keduanya awal dan akhir. Jadi kalian enggak perlu milih yang tengah-tengah, pasti ada di awal kalau enggak di akhir. Nah, kira mana yang lebih pas ini kalimat utama? Nah, mana sebagai awal atau inti dari paragraf itu? Ya, nomor 4 adalah kalimat utamanya yang 1. Produk obat kadaluarsa mengalami perubahan komposisi kimia. Oke. Kemudian yang nomor 5. Kata tidak baku yang terdapat dalam teks tersebut adalah yang diminta adalah kata tidak baku. Kira-kira yang mana ya? Ya, yang tidak baku adalah kadaluarsa. Yang benar adalah penulisannya pakai W dan E ya, kedaluarsa. Nah, kedaluarsa. Nih. Ini penulisan yang baku. Yang tidak baku kadaluarsa. Oke. Selanjutnya untuk antibiotik kimia tidak ada masalah ya, penulisannya betul. Kemudian nomor 6. Kalian diminta menentukan gagasan utama. Nah, sebenarnya kalau menentukan gagasan utama itu kan inti dari paragraf itu ya, sama dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama itu bentuknya tersurat, jadi sama kayak tadi di nomor 4 ya, tertulis jelas di paragraf itu. Nah, kita tinggal menyebutkan aja. Kalau gagasan utama itu secara tersirat, jadi dari kalimat utama itu diringkas, kemudian dirinci lagi. Kira-kira yang mana? Nah, ini kalau kita harus menentukan kalimat utamanya dulu. Ya sama aja sih dengan mencari gagasan utama. Yang mana kira-kira? Ingat tadi ya, kalau kita mencari gagasan utama atau kalimat utama, letaknya kalau nggak di awal ya di akhir. Mana di sini yang lebih tepat? Ya, di awal kalimat ini. Nah, ini termasuk ini adalah kalimat utamanya ya. Pengelola Taman Mini Indonesia Indah atau TMI memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung hadir menjelang tahun baru 2009. Nah, yang selanjutnya ini disebut kalimat penjelas, yaitu kalimat pendukung dari kalimat utama ini. Berarti ini kan kalimat utamanya. Ya udah, dari kalimat utama ini intinya apa sih? Yaitu apa? Perkiraan jumlah pengunjung TMII. Ada kata-kata perkiraan di sini. Ya, pengunjung TMII.
II. Jadi yang lebih tepat jawabannya yang C. Kemudian nomor 7. Ini kalian diminta untuk memperbaiki penulisan ejaan. Berarti ada ejaan yang penulisannya salah. Yang mana? Yang A ya. Tanggai dan dipentaskan. Nah, ini. Nama tarian ini harusnya penulisannya T besar. Nah, ini tanggai. Kemudian mana? Dipentaskan. Ini di sebagai imbuhan. Di sebagai imbuhan penulisannya harus digandeng, digabung. Ya, di sini kan dipisah, salah ini tulisannya. Jadi seharusnya digandeng atau digabung. Nah, jangan dipisah D-nya. Oke, jadi jawabannya nomor 7 yang A. Selanjutnya nomor 8. Informasi yang terdapat dalam tanggapan tersebut adalah, nah, kira-kira ini informasinya, jawabannya apa? Berita tersebut seharusnya tidak tayang pada waktu anak-anak sedang menonton televisi. Udah kelihatan dari kata seharusnya. Nah, kalau ada kata seharusnya, kemudian apa? Harusnya, sebaiknya, ya, ini termasuk saran. Nah, jelas ya. Dari nomor 1 aja udah kelihatan. Berarti jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Oke, kemudian nomor 9. Kalimat yang menggunakan konjungsi penyebab. Ayo, konjungsi penyebab apa? Sebab, terus karena. Yang mana ada kata itu? Nah, ini disebabkan. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 10. Masalah utama pada teks tersebut. Sebenarnya masalah utama itu sama aja dengan gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok ya. Nah, ini kira-kira nomor 10 apa jawabannya? Petasan banyak digunakan untuk menyambut berbagai kegiatan yang lazim dilaksanakan oleh komunitas Betawi di Jakarta. Tak ramai rasanya suatu acara tanpa ada bakar petasan. Sebut saja sewaktu akan mengarak pengantin sunat Betawi, melepas kepergian keluarga ke tanah suci Mekah, menyambut datangnya malam takbiran, menyambut datangnya besan pengantin pria. Intinya, bakar petasan hanya sebatas untuk menandakan dimulainya kegiatan-kegiatan dengan nuansa kesemarakan, kegembiraan, dan kemeriahan. Mana yo yang lebih tepat? Ya, yang C. Petasan sebagai simbol gengsi masyarakat Betawi. Jelas ya, di sini ada jawabannya yang di kalimat nomor 4. Secara implisit sih tidak terlihat gitu ya di teksnya, tapi kita melihat dari inti maksud paragraf ini, condong jawaban yang C. Kemudian nomor 11. Pernyataan yang merupakan tanggapan. Nah, mana yang lebih tepat? Tanggapan. Ya, ini ya. Kalimat nomor 2. Tak ramai rasanya suatu acara tanpa ada bakar petasan. Ini kan suatu tanggapan, suatu komentar. Jadi jawabannya nomor 11 B. Selanjutnya nomor 12. Keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang, keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan meskipun datang tanggapan yang beragam dari masyarakat. Nah, ini yang diminta apa sih soalnya? Kata benda umum. Kalian sebenarnya kalau lihat dari soalnya aja bisa langsung pilih ya, nggak perlu baca dari teksnya. Mana? Ya, pesawat khusus ini merupakan kata benda umum. Kalau sekarang ini kata keterangan waktu, mendarat, apa kata kerja, gagah, kata sifat. Nah, jadi kalian memang caranya biar tidak menghabiskan banyak waktu ya kita harus baca soalnya dulu baru ke teksnya. Nah, kalau soal seperti ini kan sebenarnya menjebak. Kita nggak perlu baca teksnya, kita lihat aja dari pilihannya udah kelihatan. Oke, lanjut nomor 13.
dilihat isinya paragraf di atas bagian teks tanggapan bagian apa. Dengan demikian, pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat padat itu. Kita lihat dari konjungsi dengan demikian ini. Letaknya pastinya ada di bawah sendiri ya, ada di bagian akhir. Nah, struktur dari teks tanggapan apa aja? Pertama, konteks, deskripsi, dan penilaian. Gak ada ya penegasan ulang ya. Jadi yang bagian terakhir adalah penilaian. Lanjut nomor 14. Nah, ini. Kalau ini penjelasan gitu ya, ini bukan penjelasan di awal ya, bukan penjelasan di akhir. Pastinya jawabannya apa? Bagian yang deskripsi. Nomor 14 jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 15. Kalimat saya sependapat dengan hal itu merupakan jenis ungkapan yang berfungsi untuk saya sependapat dengan hal itu. Ya, jelas ya. Jawabannya yang A. Ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pelempar gagasan. Selanjutnya nomor 16. Kalimat tentu pandangan-pandangan itu terbantahkan merupakan jenis ungkapan yang berfungsi untuk ya betul, menolak atau tidak menyetujui pikiran penulis. Selanjutnya nomor 17. Jenis ungkapan yang dipergunakan dalam paragraf ini merupakan jenis ungkapan digital game based learning, menyebut anak-anak berusia 14 tahun ke bawah sebagai digital natives alias penduduk asli yang menghuni dunia digital ini. Mana kira-kira? Digital game based learning menyebut anak-anak berusia 14 tahun apa? Ya, sudut pandang orang lain. Ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Di sini sudut pandang orang lain itu siapa? Ya, digital game based learning. Ini ada menyebut anak-anak. Ya, jadi yang betul jawabannya yang C. Kemudian nomor 18. Data yang disajikan menunjukkan bahwa kabut asap yang terjadi di Tanjung Pandan, Belitung ini merupakan kiriman dari daerah lain. Ada kata-kata data. Ayo, kelihatan kok dari jawabannya ini, kelihatan dari soalnya maksudnya. Mana? Betul, D. Ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Nah, ini ya. Oke, 18D. Nomor 19. Kalian diminta mencari kesalahan penggunaan tanda baca. Mana? Ya, yang B. Tanda titik 2 setelah kata seperti. Tidak perlu ada penggunaan titik 2 di sini, ya. Oke, ini salah. Jadi langsung aja, ibu membeli buah-buahan, seperti apel, melon, dan jeruk. Lanjut nomor 20. Pendapat yang telah disajikan tersebut mungkin benar. Nah, ini gampang ya. Gak usah dibaca semuanya. Kita lihat soalnya. Paragraf ini berdasarkan isi dan ciri merupakan bagian teks. Kita bahas teks tanggapan. Ya, jadi jelas jawabannya yang B, teks tanggapan. Kita nggak lagi bahas teks cerpen, apalagi teks exemplum. Dulu ini teks exemplum dan teks cerpen kan kelas 8. Ini nggak mungkin ya, udah kelihatan. Dan juga bukan teks diskusi. Kemudian lanjut nomor 21. Nah, ini ada menentukan struktur. Ya, yang mana? Untuk itu, peran orang tua dalam memberikan arahan dan bimbingan tentang kewajiban belajar dan kesadaran pemenuhan hobi memiliki porsi masing-masing. Penggunaan internet secara sehat sangat penting dan diperlukan. Akan tetapi, penyaluran hobi yang positif perlu terus didukung. Mana? Ya, yang di penilaian. Lanjut nomor 22.
Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Pekerjaan tersebut demikian pentingnya karena memasak berkaitan dengan hajat hidup yang paling mendasar, yaitu makan. Kalau ada soal diminta untuk melengkapi kalimat rumpang, ya jelas kalian harus membaca teks setelahnya ya, teks setelah yang rumpang itu. Kemudian dicocokkan mana yang kira lebih tepat. Mana? Ya, yang B ya jawabannya. Nomor 22, kegiatan yang paling tidak diminati kaum ibu dan remaja putri yaitu memasak. Nomor 22 D, kegiatan yang dianggap remeh tetapi memiliki peranan penting adalah memasak. Kenapa? Nah, pekerjaan tersebut demikian pentingnya. Ada kata penting di sini. Jadi selanjutnya, biasanya diulangi lagi kata itu. Oke, kemudian nomor 23. Ya, kalau nomor 23 ini baru B, deskripsi. Ya, jadi penjelasan yang lebih dari suatu konteks untuk ditanggapi, yaitu di struktur deskripsi. 23B, 24. Nah, menentukan lagi. Coba dibaca. Di Indonesia, homeschooling yang juga disebut sekolah rumah atau sekolah mandiri sudah ada sejak lama. Nah, ini awalan dari suatu teks tanggapan tentang homeschooling. Kalau awalan jelas konteks. Terakhir nomor 25. Cuplikan informasi tersebut berisi tentang ada kata seharusnya yang tadi sudah saya singgung ya di nomor berapa tadi? Ya, jelas saran. Nomor 25 asaran. Oke, itu tadi ya. Untuk soal uraiannya saya rasa sudah bisa semua karena cukup mudah. Coba kalian lihat, kalian salah berapa, betulnya berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, semoga senantiasa sehat ya. Oke, hari ini kita latihan mengerjakan penilaian tengah semester genap, yang mana kalau di silabus ya, itu kelas 9 sekarang di semester genap, tinggal teks tanggapan dan teks cerita inspiratif saja. Nah, jadi di penilaian tengah semester ini hanya ada teks tanggapan. Oke, langsung saja ya. Di sini ada beberapa soal. Totalnya ada 25 soal pilihan ganda dan juga 10 soal uraian. Oke, semuanya sudah mengerjakan ya. Baik, sekilas saya lihat dari jawaban kalian ya sekitar 70% menjawab benar, sisanya masih ada yang salah ya, perlu diperbaiki lagi itu. Oke, nah nomor 1, ketika kalian diminta di soal itu yang menentukan pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi paragraf, tentunya kalian harus membaca paragraf tersebut, isi paragraf tersebut. Nah, di soal nomor 1 ini yang diminta hanya pada paragraf pertama. Jadi kalian ya baca paragraf pertama saja, tidak perlu membaca paragraf kedua ya, biar cepat, biar waktunya tidak terlalu lama. Ini nanti saat kalian mengerjakan ujian sekolah pun demikian. Jadi kalian harus jeli, harus teliti membaca soalnya. Yang diminta itu apa sih gitu. Oke, pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi paragraf pertama adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Ada berapa jenis komponen lingkungan?
Nah, ini ya. Jadi, itu jawabannya ada di kalimat kedua. Komponen lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan abiotik, biotik, sosial, dan budaya. Oke. Kemudian, soal nomor 2. Setelah nomor 1 tadi diminta pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi paragraf. Nah, yang soal nomor 2 ini yang diminta adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua tersebut. Sama seperti di nomor 1, kalau diminta paragraf pertama ya kalian kerjakan paragraf pertama saja. Kalian baca yang paragraf pertama. Nah, yang di soal nomor 2 ini ternyata yang diminta adalah paragraf kedua. Ya udah baca paragraf kedua aja, tidak perlu membaca paragraf pertama lagi. Nah, mana pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua? Ya, jawabannya yang C. Dampak terhadap lingkungan muncul karena manusia cenderung mengambil sumber daya alam dari lingkungan secara berlebihan.